Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu kitab tafsir modern yang memiliki pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan gerakan Islam kontemporer, yaitu kitab Al-Asas fi Al-Tafsir karya Said Hawa. Pembahasan ini mencakup biografi singkat mufasir dan kontribusinya dalam bidang tafsir, analisis latar belakang historis penulisan kitab, serta identifikasi metode, ciri khas, dan corak penafsiran Al-Asas fi Al-Tafsir. Yang pertama, biografi singkat Said Hawa. Said Hawa lahir pada tahun 1935 di kota Hamah, Suriah, dan wafat tahun 1989. Ia dikenal sebagai seorang ulama, pendidik, penulis, dan aktivis dakwah Islam. Sejak muda, Said Hawa telah menekuni ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fiqih, dan tasawuf. Ia hidup dalam situasi sosial politik Suriah yang penuh tekanan terhadap aktivis, keagamaan, dan dakwah Islam. Kondisi ini membentuk karakter pemikirannya yang kuat, kritis, dan berorientasi pada perubahan umat. Dalam perjalanan intelektualnya, Said Hawa dikenal sebagai murid dan penerus pemikiran Hasan al-Banna, sehingga pemikirannya banyak dipengaruhi oleh semangat tarbiyah dan pergerakan Islam. Karir dan kontribusi dalam bidang tafsir. Kontribusi utama Said Hawa dalam bidang tafsir terwujud dalam karya monumentalnya, yaitu Al-Asas fi Al-Tafsir. Kitab ini tidak hanya ditulis sebagai karya akademik, tetapi juga sebagai pedoman pembinaan umat. Said Hawa memandang Al-Quran sebagai sumber utama pembentukan kepribadian Muslim, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, tafsirnya diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran iman, akhlak, dan tanggung jawab sosial. Melalui Al-Asas fi Al-Tafsir, Said Hawa berkontribusi besar dalam menghadirkan tafsir yang menghubungkan antara pemahaman teks Al-Quran dan realitas kehidupan umat Islam. Latar belakang historis penulisan kitab. Kitab Al-Asas fi Al-Tafsir ditulis dalam konteks dunia Islam modern yang sedang menghadapi krisis pemahaman agama, tekanan politik, serta menjauhnya umat dari nilai-nilai Al-Quran. Said Hawa melihat bahwa banyak tafsir klasik terlalu fokus pada perdebatan bahasa dan fikih. Sementara umat membutuhkan tafsir yang membimbing, mendidik, dan menggerakkan. Oleh karena itu, kitab ini ditulis sebagai fondasi dasar dalam memahami Al-Quran secara menyeluruh dan aplikatif. Latar belakang inilah yang menjadikan Al-Asas fi Al-Tafsir syarat dengan pesan tarbiyah, dakwah, dan pembentukan masyarakat Islam. Selanjutnya, sumber dan metode penafsiran. Dari segi sumber penafsiran, Said Hawa menggunakan Al-Quran sebagai sumber utama, hadis Nabi Muhammad SAW, pendapat para sahabat dan ulama salaf, kitab tafsir yang muktabar. Metode yang digunakan adalah metode tahlili, yaitu penafsiran ayat demi ayat sesuai urutan mushaf. Namun, penafsirannya tidak berhenti pada makna literal, melainkan diarahkan pada pemahaman nilai, tujuan, dan implikasi praktis ayat. Selain itu, Said Hawa juga mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan tema-tema keimanan, akhlak, dan pembinaan umat secara tematik. Ciri khas dan corak penafsiran Al-Asas fi Al-Tafsir. Ciri khas utama Al-Asas fi Al-Tafsir adalah pendekatan tarbawi dan haraki. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna ayat, tapi juga mengarahkan pembaca pada perubahan sikap dan perilaku. Beberapa ciri penting tafsir ini antara lain: penekanan kuat pada tauhid dan keikhlasan, keterkaitan antara ayat Al-Quran dan realitas sosial, bahasa yang komunikatif dan membimbing, orientasi pada pembentukan individu dan masyarakat Islami. Dari segi corak, Al-Asas fi Al-Tafsir dapat dikategorikan sebagai tafsir haraki tarbawi, yaitu tafsir yang menjadikan Al-Quran sebagai dasar gerakan dan pembinaan umat. Sebagai penutup, Al-Asas fi Al-Tafsir merupakan kitab tafsir modern yang menempatkan Al-Quran sebagai fondasi utama pembinaan iman, akhlak, dan peradaban Islam. Melalui karya ini, Said Hawa berhasil menghadirkan tafsir yang tidak hanya dipahami, tapi juga dihayati dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Al-Asas fi Al-Tafsir menjadi salah satu rujukan penting dalam studi tafsir kontemporer. Baik, itu saja penjelasan dari kitab Tafsir Al-Asas.
Lebih kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.